Sumpah juga seorang calon advokat harus melampirkan syarat-syarat. Salah satunya adalah surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, surat keterangan bahwa dia benar bukan seorang PNS, dan juga harus melampirkan KTA dari advokat pendamping. Siapakah advokat pendamping itu? Advokat pendamping adalah seorang advokat senior yang telah beracara minimum 7 tahun. Halo teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law ya. Channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, kali ini ya kita kedatangan teman besar nih ya. Siapakah dia? Nah, ada Bang Aslam. Nanti kita bincang-bincang hukum dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami tentunya ya. Jadi pada segmen kali ini saya dan Bang Aslam mau bahas tentang syarat untuk menjadi seorang advokat. Nah, Bang Aslam ini merupakan advokat ya, advokat associate lawyer di law firm IMS & Associate. Nah, beliau ini sudah jadi advokat nih. Dia advokat ya, advokat yang top tentunya ya. Siapa yang nggak kenal Bang Aslam? Oke, Bang Aslam ya. Nah, kali ini kita mau bahas nih mengenai syarat menjadi advokat. Namun sebelumnya perkenalan diri dulu dong. Oke. Halo teman-teman, saya Septa Aditya Aslam. Kebetulan saya sudah kurang lebih 4 tahun bergabung dengan law firm IMS & Associate. Posisi saya sekarang sudah sebagai senior associate di law firm ini. Tentunya pimpinan kita, manajer partner kita, Bang Islam saya. Oke, Bang Aslam nih. Ya Bang. Nah, kita ingin berbagi ilmu, berbagi tips ya kepada teman-teman yang saat ini khususnya masih sedang kuliah ya, berada di bangku kuliah. Lepas dari bangku kuliah mau kemana? Nah, kalau misalkan ngambil jurusannya ilmu hukum di Fakultas Hukum, pasti nggak jauh-jauh ya dari cita-cita ingin jadi kalau nggak polisi, jaksa, hakim ataupun advokat. Nah, perlu teman-teman ketahui ini ya, penegak hukum itu bukan hanya polisi, jaksa atau hakim, tapi menurut undang-undang lawyer, advokat juga merupakan penegak hukum. Nah, oke, baik Bang Aslam. Tanpa panjang lebar, alas kali tinggi, Bang Aslam akan menjelaskan syarat untuk menjadi advokat. Nah, oke Bang Aslam, mungkin bisa dijelaskan. Oke teman-teman, kali ini kita bahas tipis-tipis, sedikit-sedikit. Apa sih syarat untuk menjadi advokat? Tentunya advokat secara pengertian umum adalah orang yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk membela kepentingan orang yang sedang mengalami permasalahan hukum. Tentunya pembelaan itu dilakukan di pengadilan. Nah, siapa yang berhak membela? Itulah diberikan wewenang sesuai Undang-Undang 18 tahun 2003, yaitu advokat. Lalu bagaimana sih syaratnya menjadi advokat? Syarat menjadi advokat itu ada beberapa hal. Yang pertama contohnya haruslah berkebangsaan Indonesia. Tentu namanya hukum positif kita, advokat yang bisa bersidang atau beracara di Indonesia adalah orang berkebangsaan berwarga negara Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak merupakan sebagai pejabat negara atau simpelnya bukan merupakan pegawai negeri sipil. Nah, yang ketiga, dia haruslah berkelakuan baik. Nah, itu adalah syarat-syarat pokoknya. Lalu apalagi syarat-syarat lainnya? Tentu yang tidak kalah pentingnya adalah dia harus berasal dari lulusan sarjana hukum atau sekolah tinggi ilmu hukum. Kenapa? Advokat tentu ketika dia membela kepentingan klien permasalahan hukum, dia haruslah berasal dari lembaga pendidikan hukum, yaitu fakultas atau lembaga yang sederajat. Nah, setelah lulus, apakah dia langsung bisa jadi advokat? Tidak. Karena setelah lulus, dia juga harus terlebih dahulu
melakukan magang terlebih dahulu. Itu biasanya sesuai aturan advokat yang bisa disumpah itu setelah mengalami atau melewati masa magang selama 2 tahun. Nah, apakah cukup? Tidak. Setelah magang 2 tahun itu juga dia harus batas minimal umur. Nah, sesuai undang-undang, orang yang bisa disumpah untuk menjadi advokat adalah orang dengan batas usia minimal 25 tahun. Setelah dia sudah cukup umurnya, batas minimum 25 tahun, dia juga harus mengikuti suatu pendidikan, yaitu pendidikan profesi advokat atau biasa dikenal PKPA. Nah, apakah dengan kita sudah melaksanakan PKPA juga sudah cukup? Tidak. Tentu dari berdasarkan pelatihan keprofesian tersebut, seorang calon advokat harus diuji, yaitu ujian profesi advokat atau UPA. Nah, setelah semuanya dirasa cukup, dia PKPA sudah lulus, UPA sudah lulus, batas minimalnya juga sudah lulus, maka orang tersebut juga baru bisa disumpah. Nah, di mana sumpahnya? Tentu di pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi itu letaknya ada di provinsi. Nah, tapi sebagai syarat sumpah juga dia harus melampirkan SKCK, dia juga harus melampirkan rekomendasi, surat magang, dan KTA dari advokat pendamping. Siapakah advokat pendamping itu? Advokat pendamping adalah seorang advokat senior yang telah beracara minimum 7 tahun. Nah, ketika semua syarat itu telah terpenuhi, maka seseorang sudah bisa dilakukan penyumpahan sebagai advokat. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi syarat untuk menjadi seorang advokat tadi sudah dijelaskan, diuraikan oleh Big Boss Bang Aslam yang super besar, super lebar. Sudah jelas banget ya teman-teman ya. Jadi yang masih kuliah buruan cepat lulus, cepat selesai kuliahnya biar jadi advokat seperti Bang Aslam. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja apa yang dapat kita diskusikan. Ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya pada bidang hukum. Oke, demikian Bang Aslam. Oke. Mantap. Yo, luar biasa sakit.